Selamat berjumpa lagi dalam acara penutupan Sabat yang dibawakan secara online melalui media sosial KKSD Church. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita diberi 1 minggu lagi dekat kedatangannya yang kedua kali dan kita berkesempatan untuk bersabat 1 kali lagi dalam hidup kita. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih memberikan kami kesempatan menikmati 1 minggu lagi hidup ini. Berikan kami 1 sabat untuk bersamamu. Walaupun dalam keadaan sekarang kami membuat kebaktian ini secara online, tetapi hati kami tetap merindukan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kami dan memberikan masing-masing kami keperluan dari segi pelajaran yang ingin Engkau berikan kepada kami menurut keperluan masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon keampunan sekiranya kami telah melukai sesama kami maupun telah berdosa kepada Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menipu Tuhan. Saya dilahirkan di Goshen, Kota Marudu. Dan sebagai generasi kedua sebagai Advent, sebab ibu bapak saya adalah orang-orang Advent, saya telah dididik untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan sejak kecil. Contohnya, bila ke gereja mesti pakaian yang terbaik, kasut yang terbaik. Walaupun pada masa itu saya teringat banyak kali sebenarnya saya tidak mempunyai kasut. Tetapi apa yang ada yang terbaik saya akan pakai. Ataupun bercakap mengenai Yesus bila ada peluang. Namun, kini saya menyadari bahwa Tuhan ingin lebih dari itu. Tuhan menghargai lebih banyak. Tuhan mengharapkan lebih banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai anaknya. Dan yang sering menuntut janjinya. Malah dah mahu hati kita. Kita mungkin bertanya, kami telah menipu Tuhan, bagaimana? Kita tidak jujur bukan saja bila kita berbohong. Tetapi bila kita tidak memberitahu keseluruhannya atau tidak membuat semua yang sepatutnya kita lakukan berdasarkan kemampuan atau pemberian atau kebolehan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi orang mengatakan kadang-kadang kita menipu sebab tidak memberitahu yang benar ataupun berbohong, ataupun menyembunyikan sesuatu yang patut kita beritahu. Dalam Lukas 12 ayat 48 mengatakan, dan ini bukan keseluruhan ayat yang saya baca ya, sebahagian. Orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak dituntut. Orang yang selalu menipu Tuhan adalah pengikutnya sendiri. Ataupun kita katakan mereka ini orang insider, orang dalaman. Mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan. Mereka yang mengaku Tuhan itu adalah Tuhan mereka. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana saya menipu Tuhan? Petrus juga berkata dia tidak sekali-sekali meninggalkan Yesus. Tapi kita baca dalam Matius 26 ayat 35, walaupun dia telah berjanji tidak akan meninggalkan Yesus,
walaupun yang lain akan meninggalkan dia, tapi dia sebenarnya telah mungkir janji sebelum pun ayam berkokok 3 kali. Memang manusia tidak merancang secara terang-terangan menipu Tuhan. Namun gerak-geri dan tindak tanduk kita sebagai pelayan Tuhan ataupun steward memberikan gambaran yang sebaliknya. Kita renungkan beberapa perkara berikut. Yang pertama dari segi talenta. Bagaimana kita menipu Tuhan dengan talenta kita ataupun kebolehan kita. Bila kita gagal menggunakan talenta dan kebolehan kita, yaitu pemberian yang disediakan khas untuk kita, kita sebenarnya telah menipu Tuhan. Kalau kita simpan saja atau kita gunakan bukan untuk Tuhan dan kebaikan manusia sesama. Dan akibatnya, kita mungkin kehilangan talenta itu. Contoh talenta adalah seperti kebolehan bercakap, memimpin, bertukang, kemahiran menganalisis, mengurus, kemahiran komputer, dan sebagainya. Malah, kebolehan bersahabat pun, ataupun kebolehan bersahabat itu juga adalah talenta. Tapi kalau kita tidak gunakan itu untuk Tuhan, ataupun tidak gunakan itu untuk pelayanan, kita sebenarnya telah menipu Tuhan. Lebih teruk kalau kita salah guna yang membawa malang kepada kita sebab kita gunakan untuk kejahatan. Dan ini boleh membawa kepada kematian rohani kepada kita sendiri dan akibatnya kita mungkin kehilangan syurga. Ada ayat mengatakan, bukan ayat ya, ada dalam bahasa Inggris, ada dikatakan, you don't use it, you lose it. Ini adalah satu prinsip dalam sains yang dikatakan the law of entropy. Saya ada sahabat-sahabat dan saya ingat seorang yang saya ingat betul. Dia ini seorang bekas ahli sukan negara dia. Dia telah mengalami kecederaan lutut dan terpaksa dibedah. Dulunya kakinya yang begitu berotot-otot itu sekarang semakin kecil selepas beberapa mungkin kurang daripada 2 bulan. Dia jarang bersenam, jarang berjalan. Saya nampak betapa kecilnya kakinya dan saya menyadari bahwa sangat mudah untuk kita kehilangan otot bila kita tidak bersenam. Begitu juga dengan talenta kita. Jika kita tidak gunakan, maka mungkin kita akan hilang kehilangannya. Dari segi prinsip ekonomi, jika tidak ada pelaburan, tidak ada pulangan. Dalam satu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam Matius 25, ayat 14 hingga 30, dan terutamanya dalam Matius 25 ayat 15, Yesus telah memberikan kepada hambanya masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Tuhan juga akan memberikan kita masing-masing dengan kesanggupannya. Kita tidak akan diberi sesuatu yang melebihi kesanggupan, ataupun bila Tuhan nampak kita tidak menggunakan itu untuk kemuliaannya, maka dia tidak akan memberikan lebih dari itu. Dan Tuhan berjanji menambah talenta kita melalui penggunaan talenta yang ada seiring dengan iman kita. Dalam cerita dalam Matius 25 tadi, bila Tuhan itu datang kembali selepas beberapa lama meninggalkan tempat itu, seorang hamba-nya yang diberi 5 talenta itu, sekarang hamba itu telah ada 10 talenta. Dan yang diberikan 2 menjadi 4. Tetapi yang 1 tidak menggunakannya. Maka talenta itu diambil daripadanya dan dia juga telah dipenjara. Dia bukan saja kehilangan talenta itu, tetapi kehilangan kedudukan dalam rumah tangga ataupun kerajaan orang tadi. Penipuan dari segi masa. Adakah kita memikirkan tentang masa yang kita berikan, yang diberi kepada kita? Adakah kita peruntukan masa untuk Tuhan? Adakah kita mempunyai masa pribadi dengan Tuhan untuk doa,
meditasi dan belajar firman Tuhan, saya teringat salah satu pembicara di ASI Conference di Cambodia sudah lama dulu yang saya telah hadiri. Dan pembicara itu mengatakan bahwa kita seharusnya memperuntukkan sekurang-kurangnya 1 jam secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dan disarankan waktu pagi. Kenapa pagi? Sebab waktu pagi adalah masa yang senyap dan tenang. Dan hati kita, pikiran kita lebih terbuka untuk berbicara dengan Tuhan. Namun, sebaliknya kita dibebani dengan tugas-tugas. Jika terburu-buru, masa bersama Tuhanlah yang pertama kita tinggalkan. Apa dan siapa keutamaan kita? Coba kita pikirkan. Dan kita masih bertanya, bagaimana kita menipu Tuhan? Dalam Mazmur 5 ayat 4, Raja Daud mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Raja Daud mengambil masa dengan Tuhan setiap pagi sebelum membuat apa-apa. Dia tertunggu-tunggu, maksudnya dia rindu untuk bersama Tuhan. Dan bila mana kita rindu bersama dengan seseorang, itu bermaksud kita mengasihi orang itu. Dan bila kita mengasihi orang itu, kita suka bersama dia. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari dalam Kristus? Dari segi pelayanan ataupun hikmat, kerajaan surga kehilangan penghuni karena kegagalan kita bersaksi. Perhatian kita terlalu tertumpu kepada diri sendiri dan di kalangan kita sendiri sahaja. Namun terlalu kurang menjangkau keluar kepada orang-orang yang menderita atau belum mengenal Yesus. Kita juga menipu Tuhan secara demikian. Kita orang yang mengaku pengikutnya, tapi tidak mengikuti apa yang dia minta kita buat untuk dia. Berbuat baik dan menjangkau orang bukan karena kita mahu selamat atau tanggung jawab semata-mata, tetapi itulah kasih yang bekerja. Ada kata-kata dalam bahasa Inggris mengatakan, you were not saved by good works, but you were saved for good works. Jadi kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih kurnia Tuhan. Tetapi bila kita selamat dan kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, kita akan berbuat baik kepada orang lain. Sebab Tuhan sudah berbuat baik dengan kita. Dan itu adalah satu yang semula jadi jika kita benar-benar mempunyai Tuhan dalam hidup kita. Dari segi kesehatan, pelanggaran hukum kesehatan karena gagal memelihara tubuh adalah juga satu penipuan. Ia adalah antara kecurangan atau lebih kepada rompakan yang terbesar yang kita boleh buat. Kegagalan memelihara tubuh yang merupakan bait suci Tuhan, seperti mana yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, mengakibatkan kegagalan pertumbuhan kerohanian, membawa akibat tidak berminat atau tidak rela melayani Tuhan atau orang lain. Malah bukan kita melayani, tetapi mungkin kita yang perlu dilayani kita sebab sudah kita sakit. Jadi orang perlu melayani kita. Tulisan Ellen White dalam Council of Food and Diet, muka surat 57. Tuhan tidak dapat menolong menyempurnakan tabiat kita jika kita masih melayani nafsu kita yang boleh menjejaskan kesehatan. COVID-2 atau COVID-2019 mungkin memperingatkan kita semula tentang tanggung jawab kita, yaitu salah satu misi utama gereja kita ialah
restoration ataupun pemulihan. Kita dipercayakan untuk message ini disampaikan ke seluruh dunia, termasuk pemulihan kesehatan. Tapi sayang sekali, dalam banyak hal kita telah gagal dalam hal ini. Malah kita semakin serupa dengan dunia dari segi pemakanan, yaitu terlalu makan makanan berlemak, terlalu banyak daging, ataupun tinggi gula, kurang bersenam, kurang makan sayur dan buah, dan lain-lain lagi yang kita sebagai orang Advent sebenarnya sudah tahu. Bagaimana dengan persembahan dan persepuluhan? Mungkin ini yang pertama kita ingatkan tadi bila kita melihat tajuk tadi ya. Saya akan bacakan 2 ayat, yaitu Maliaki 3 ayat 9 dan 8 dan 9. Tapi saya tidak akan baca keseluruhannya, sebahagian saja daripada ayat-ayat itu ya. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. Menurut Maliaki 3 ayat 9. You are cursed, for you have robbed me. Maliaki 3 ayat 9. Manusia menipu dan merompak Tuhan dengan uang Tuhan. Maliaki 3 ayat 8 dan 9 tadi mengatakan, kita telah merompak Tuhan dan akibatnya kita terkena kutuk. Tuhan tidak memerlukan pemberian kita, walaupun Tuhan tidak memerlukan pemberian kita, karena Dia adalah yang punya seluruh dunia ini dan isinya, ataupun Dia adalah yang mempunyai ternakan di hutan dan di gunung. Namun, apa yang Dia mau adalah kesetiaan dan penurutan. Seperti mana yang Tuhan katakan melalui Nabi Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apa yang Tuhan mahu adalah kesetiaan dan penurutan. Dan bukan hanya korban sembelihan semata-mata. Penurutan dan kesetiaan itu lebih penting. Yaitu Tuhan mahukan keseluruhan kita. Dia ingin kita memberi keseluruhannya. All that we have. All of ourselves. Termasuk komitmen masa, talenta, tubuh, pelayanan persepuluhan dan persembahan, malah hati dan pikiran kita. Ini adalah isu hati berkenaan hubungan kasih antara Tuhan dan manusia. Adakah kita menipu Tuhan? Kita renungkan. Dan saya rasa kalau kita renungkan dengan sepenuhnya, kita akan bertaubat sebab kita akan mendapati kita telah banyak menipu Tuhan. Pengikut Tuhan mempunyai accountability yang lebih besar sebagai penutup ya. Ini bermaksud mereka yang mengaku Tuhan dan menuntut janji-janji pemberian dari Tuhan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kita sering diperhatikan sebagai orang yang mengaku mengenal dan mengikuti Tuhan. Kesetiaan kita dalam semua aspek hidup adalah kesaksian terbesar yang kita boleh buat. Bukan sekadar kata-kata semata-mata. Mari kita membuat tekad untuk setia dan tidak menipu Tuhan dalam segala hal. Sebab istilah perkara kecil dalam konteks pelayanan dan kesetiaan kepada Tuhan tidak wujud. Jadi itu sahaja perkongsian pada petang penutup Sabat ini. Saya berdoa dan berharap agar kita melihat kembali hidup kita dan coba memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan ya, untuk menolong kita supaya kita tidak menipu Tuhan, supaya kita setia, supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita tidak selingkuh ataupun tidak menjadi setia kepadanya. Sebab itu juga adalah satu penipuan. Sebab ini adalah soal hubungan kasih yang
yang begitu suci di antara kita dan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan di sorga, terima kasih mengingatkan kami semula bahwa Engkau-lah yang berdaulat. Engkau telah memberikan segalanya kepada kami. Segalanya Tuhan, termasuk nyawa Yesus Kristus untuk menebus kami. Ciptaan yang Engkau telah lakukan di Taman Eden. Amin, kami telah jatuh dalam dosa. Engkau menebus kami semula melalui kematian Yesus. Dan kami sebagai orang yang mengaku mengikutimu, mengakui Engkau sebagai Tuhan, kami ingin memberikan segalanya kepadamu. Tetapi kami lemah. Tuhan berikan kami kekuatan untuk setia sepenuhnya kepadamu, memberikan segala dalam hidup kami untukmu. Dan selidiki hati kami agar beritahu kami mana-mana perkara yang harus kami ubah ataupun ubah dalam hidup kami, supaya kami lebih setia padamu. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa agar kami sentiasa dilindungi dalam masa-masa sebegini. Dan Engkau sentiasa ditinggikan dalam setiap pemikiran dan tindakan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketemu kembali di lain kesempatan.